Saya bacakan terlebih dahulu ayat 16 sampai dengan 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba lahu hujjatuhum dahidatun 'inda rabbihim wa 'alaihim ghadabun wa lahum 'adzabun syadid. Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizana wa ma yudrika la'anna as-sa'ata qarib. Yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha wal ladhina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha al-haqq. Ala innal ladhina yumaruna fis sa'ati lafi dhalalin mubin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung segera ke masing-masing ayat. Ayat yang ke-16 di situ Allah Subhanahu wa taala sebutkan walladzina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba lahu hujjatuhum jahidatun 'inda rabbihim wa 'alaihim ghadabun wa lahum 'adzabun syadid. Walladzina, dan mereka orang-orang yang yuhajjuna berbantah-bantah fillahi tentang agama Allah, mim ba'di mastujiba lahu hujjatuhum, setelah agama itu diterima. Hujjatuhum dahidatun, perbantahan mereka itu sia-sia. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Wa 'alaihim ghadabun, dan atas mereka kemurkaan Allah. Walahum, dan bagi mereka adzabun syadid, siksa yang sangat keras. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tafsiran daripada ayat ini, jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang kemudian membantah orang-orang yang beriman, di mana orang-orang beriman ini sudah menerima apa yang datang dari Allah dan disampaikan oleh Rasul-Rasulnya. Liyasudduhum amma salaku min tariqil huda. Jadi mereka ini membantah Bapak Ibu sekalian, orang-orang beriman, supaya orang-orang beriman ini terhalang dari jalan petunjuk. Maka Allah tegaskan Bapak Ibu sekalian, hujjatuhum zaifatun la tuqbalu inda rabbihim. Hujjah mereka, argumen mereka, dalil yang mereka orang-orang musyrik itu sampaikan itu batil, lenyap, tidak diterima di sisi Allah. Wa 'alaihim, dan atas mereka orang-orang yang membantah ini dari kalangan orang musyrik ini, ghadabun minhu, murka dari Allah. Li'annahum maraw fil haqqi ba'dama tabayyana. Oleh sebab Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang seperti ini itu masih saja membantah ketika sudah sampai kepada mereka informasi yang benar. Walakum 'adzabun syadidun yaumal qiyamah, bagi mereka siksa yang pedih pada hari kiamat. Litarkihim al-haqqa ba'da'an wadhat mahajjatahu inadan wastikbar. Mengapa mereka menerima yang namanya murka Allah? Mengapa mereka menerima azab dari Allah Subhanahu wa
mereka dengan sengaja meninggalkan kebenaran setelah sampai kepada mereka informasi mana yang benar, mana yang batil. Itu mereka lakukan oleh sebab mereka ini menentang takabur. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sudah ada informasi yang kebenarannya mutlak Bapak Ibu sekalian, ya nggak perlu didebat. Ya. Bagi kita orang-orang yang taat ini terkait dengan informasi yang kemudian benar, kebenarannya mutlak lagi, maka tidak perlu dinegosiasi. Cukup kita menyampaikan kepada diri kita sendiri terkait dengan perintah-perintah ataupun sebaliknya di sana ada larangan. Ya kita tinggal bilang pada diri kita sendiri, sami'na wa ata'na. Terkait dengan perintah ya kita jalankan, wong namanya juga perintah. Terkait larangan ya kita tinggalkan, wong namanya juga dilarang, bukan karena nerakanya, tetapi karena memang dilarang, ya harus kita jauhi. Itu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kemudian sudah ada yang terang, ya, bahwa yang batil itu jelas batil dan yang hak itu nyata adanya, maka pilihannya harus kepada yang hak. Ayat berikutnya Bapak Ibu sekalian, ayat ke-17, Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allah ya dialah Allah alladzi yang anzalal kitab, menurunkan Alkitab ya Al-Qur'an, bil haqqi dengan benar, wal mizan dan juga neraca atau keadilan. Bagaimana tafsiran potongan ayat ini? Di dalam kitab ini disebutkan Allahu anzala kutubahu ala anbiya'ihi hamiyatan lil haqqil ladzi la syubhata fihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab ya kepada para nabi, kepada para utusan itu, di situ mencakup yang namanya kebenaran. Kebenaran yang nggak ada syubhat, nggak ada keraguan, namanya perkara benar. Kalau orang sudah menemukan kebenaran ya maka dia yakin, maka tidak perlu ragu. Makanya di dalam kaidah usuliyah itu Bapak Ibu sekalian dikatakan al-yaqinu la yuzalu bisyaki. Yang namanya keyakinan itu nggak bisa dihilangkan oleh sebab adanya keraguan. Jadi orang kalau sudah yakin Bapak Ibu sekalian, maka itu yang mengeliminir keraguan. Jadi keraguannya minggir, orang sudah yakin gitu. Maka kalau sudah yakin ya tidak boleh ragu. Nah orang yakin kalau masih meragukan sesuatu berarti belum ada totalitas di dalam keyakinannya. Gitu. Ba'idatun minal batili alladzi la khaira fiha. Jadi Bapak Ibu sekalian, kitab-kitab para rasul tadi yang telah Allah turunkan, satu mengandung kebenaran yang tidak ada syubhat di dalamnya, yang kedua jauh dari perkara batil yang orang menganggap di situ tidak ada kebaikannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini menjelaskan kepada kita. Jadi bicara tentang ayat-ayat Allah, isinya adalah kebenaran, tidak ada kebatilan. Wa anzalal adla liyuqada bainan nasi bil insaf.
Dan yang namanya kitab, ayat itu diturunkan di situ Bapak Ibu sekalian ada keadilan. Keadilan itu mesti ditegakkan di antara manusia secara adil. Nah, begitu, seimbang. Wa yaqumu bainahum bi hukmihi alladhi umira bihi fi kitabihi. Dan kemudian menjalankan atau melaksanakan hukum sebagaimana yang sudah disebutkan di dalam kitab tersebut. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau ada kehidupan yang kemudian dalam berbagai urusan tidak menggunakan hukum Allah, ya tentu banyak madharatnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah sekarang seberapa yang kemudian bisa kita lakukan, yaitulah yang kita kerjakan terlebih dahulu terkait menegakkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kemudian menguatkan, potongan ayat yang barusan kita bacakan Bapak Ibu sekalian nanti bisa dilihat di rumah masing-masing, yaitu surat Al-Hadid ayat 25. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat ini kembali menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah utus ya para rasul ya dengan penjelasan-penjelasan terkait dengan syariat. Lah, para rasul dan para nabi ini Bapak Ibu sekalian, mereka diberi kitab, mereka juga diberi mizan keadilan. Yang dengan itu Bapak Ibu, supaya manusia ini bisa melakukan itu dengan adil. Jadi keadilan ini menjadi barang yang sangat prinsip Bapak Ibu di dalam kehidupan manusia. Lebih khusus di dalam masalah hukum. Terkait dengan pendidikan saja, mendidik anak-anak, memperlakukan anak-anak, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, ya, kalau disamakan berarti kita telah berbuat tidak adil. Yang satu sudah kuliah, kebutuhannya sudah berbeda dengan yang anak kedua yang baru kelas 1 MTS. Kelas 1 MTS berbeda dengan adiknya yang baru kelas 4. Jadi tidak boleh dipukul rata Bapak Ibu sekalian. Nah, adil ini berarti sesuai dengan takaran. Ya. Lebih lanjut Bapak Ibu sekalian, potongan ayat berikutnya. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qarib. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Dan tahukah kamu, ya, boleh jadi yang namanya kiamat itu sudah dekat. Kita baca tafsirannya Bapak Ibu. Wa ayyu syai'in yu'limuka la'alla as-sa'ata allati taqumu fiha al-qiyamatu takunu qad azafat fa'alaika an tatba'al kitaba wa tuwaziba 'ala al-'adli bainan nas wa'mal bima umirta bihi qabla an yafja'aka al-yawm alladhi tuzanu fihi al-'amal wa yuwaffa kullu 'amilin jazaa'a amalihi. Ini tegas sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi apakah kita ini diingatkan Bapak Ibu sekalian? Ya, jadi sudahkah sampai berita terkait dengan yang namanya kiamat?
nanti di satu waktu bahwa akan ada yang disebut dengan kiamat. Nah, di dalam tafsir ini diajukan pertanyaan, ya wa ayyu syai'in yu'limuka, dan seterusnya qad uzifat. Tahukah kalian bahwa kiamat itu sudah dekat? Ini artinya Bapak Ibu sekalian, masing-masing kita bukan mengajukan pertanyaan kapan kiamat itu terjadi, tetapi yang kita ajukan kepada masing-masing diri kita adalah bekal apa yang akan kita bawa. Maka di sini disebutkan fa'alaika an tatba'al kitab, maka hendaknya kalian mengikuti Al-Qur'an. Al-Qur'an dijadikan pegangan. Dan disiplin terkait berlaku adil di antara sesama manusia. Kalau di dunia nggak bisa adil Bapak Ibu sekalian, tentu di sana kita akan diadili. Kenapa kok nggak bisa berlaku adil? Dan di sini disebutkan wa'mal bima umirtabi, dan kerjakan, amalkan apa yang sudah diperintahkan. Jadi kalau sudah diperintahkan Bapak Ibu sekalian, ya tinggal ngamalke, mboten usah dipikir mau ono perintahi. Itu. Kita mengamalkan apa yang diperintahkan itu sebelum secara tiba-tiba hari di mana kita semuanya tidak tahu itu tiba, yaitu hari kiamat. Di mana Bapak Ibu sekalian semua amal perbuatan manusia akan ditimbang, ya, di mana setiap amal perbuatan pelaku daripada amal itu akan diberikan yang namanya balasan sesuai dengan amal perbuatan. Makanya Bapak Ibu, di dalam juz 30 itu disebutkan famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi Allah tahu semuanya. Ya. Ayat yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita menuju ke ayat terakhir, masih ada satu baris yang belum saya baca. Wal muradu bidzalika hasul mu'minina 'ala ittiba'i nahji syar'i wa tarki mukhalafatihi. Bapak Ibu, maksud apa yang sudah saya bacakan tadi adalah di mana kita orang-orang beriman didorong supaya mengikuti dan menjalankan yang namanya syariat dan meninggalkan apa saja yang berlawanan dengan syariat itu. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Rabi'a anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakara as-sa'ata wa indahu qaumun minal musyrikin faqalu mata as-sa'ah istihza'an biha wa takdziban lima ji'iha. Bapak Ibu, di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu menyebutkan yang namanya as-sa'ah, hari kiamat. Nah, di situ ada orang-orang musyrik, ya, terus kemudian mereka bertanya, kapan itu terjadinya hari kiamat? Itu diungkapkan adalah dalam rangka istihzaan, mengolok-olok. Lah wong musyrik kan ya ora percaya oleh Bapak Ibu sekalian dengan perkara yang namanya as-sam'iyat. Kiamat termasuk as-sam'iyat bukan? Termasuk. Apa itu as-sam'iyat? As-sam'iyat adalah perkara-perkara yang hanya bisa kita dengar, tapi kita mesti beriman. Surga ada, neraka ada. Hari kiamat
ya, padang mahsyar dan seterusnya ada semua. Kita orang beriman mesti yakin dan percaya dengan itu. Nah, tetapi orang musyrik ini tanya itu oleh sebab mengolok-olok, ya toh. Bahkan di sini disebut takdziban limaji'iha. Ya, mereka ini mendustakan kedatangan daripada hari kiamat. Maka setelah itu Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala turunkan suatu ayat yang kemudian menjelaskan yastajilu bihalladzina la yu'minuna biha. Yastajilu, cepet-cepet, buru-buru, pengen segera biha, ya terkait dengan hari kiamat. Alladzina la yu'minuna, alladzina mereka orang-orang la yu'minuna, enggak beriman biha dengan hari kiamat. Kalau kita terjemahkan seperti di dalam terjemahan kitab Al-Quran dan terjemahannya itu Bapak Ibu, orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari kiamat meminta agar yang namanya hari kiamat itu segera terjadi. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lihat tafsirannya. Istihzaun wa ingkarun. Jadi memang benar Bapak Ibu sekalian, orang-orang musyrik ini memang ngeyel, mengolok-olok sekaligus mengingkari adanya yang namanya hari kiamat. Wa kanu yaquluna matahiyya. Jadi mereka bertanya kapan sih itu kiamat, begitu. Laitaha qamat hatta yadhharu lana annahu 'alal haqqi fanafuz bin najati am Muhammadun wa ashabu fanakuna minal khasirin. Jadi mereka sampai kemudian mengatakan bahwa ayo tunjukkan kepada kami yang namanya hari kiamat itu. Ya kalau kami yang benar maka kami yang akan selamat. Tapi kalau Muhammad yang salah dan sahabatnya, maka mereka Nabi Muhammad dan para sahabatnya termasuk orang-orang yang merugi. Lho kok wani ngomong ngono iku piye? Ya anjane wong musyrik. Ya. Bagian akhir Bapak Ibu sekalian. Walladzina amanu musyfiquna minha wa ya'lamuna annahal haqq. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana keadaan orang-orang musyrik terkait dengan bagaimana keadaan orang-orang beriman tadi, maka Allah kemudian bilang begini Bapak Ibu sekalian, keadaan orang-orang beriman. Walladzina amanu, dan mereka orang-orang yang beriman, musfiquna, merasa takut minha, dari datangnya hari kiamat. Wa ya'lamuna annahal haqq, dan orang-orang beriman tahu kalau yang namanya kiamat itu benar adanya. Kita baca tafsirannya. Walladzina amanu khaifuna minha wajiluna min maji'iha. Orang-orang yang beriman nyata-nyata merasa takut akan kedatangan hari kiamat. Li'annahum la yadruna ma Allahu fa'ilun bihim, karena mereka orang-orang mukmin ini enggak tahu apa yang bakal Allah Subhanahu wa taala perlakukan terhadap orang-orang yang beriman. Wa hum muqinuna annahum muhasabuna wa mujziyuna ala a'malihim in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Lah yang namanya orang-orang beriman ini Bapak Ibu sekalian yakin bahwa mereka ini bakal dihisab, mereka ini bakal dibalas amal perbuatan mereka ketika masih hidup di dunia. Kalau baik ya baik, kalau jelek mesti jelek juga. Kama annahum ya'lamuna ilmal yaqin anna maji'a haqqun la raiba fi. Sebagaimana mereka orang-orang yang beriman ini Bapak Ibu, mereka ini
dengan segala keyakinan, yakin bahwa yang namanya hari kiamat ini mesti datang tanpa keraguan sedikit pun. Fahum yasta'iduna lahu wa ya'maluna min ajrihi. Maka Bapak Ibu sekalian, orang-orang beriman memang bersiap diri ya terkait dengan kedatangan daripada hari kiamat. Maka Bapak Ibu sekalian, di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 60 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, orang-orang yang kemudian mereka memiliki keimanan, yang keimanan itu ada di dalam hati mereka, mereka benar-benar merasa takut kepada Tuhan mereka, oleh sebab mereka bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, kemudian di bagian akhir ayat ini Allah kemudian menjelaskan bagaimana kesesatan orang-orang yang membantah itu. Ala innal ladzina yumaruna fis sa'ati lafi dhalalim mubin. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang yang membantah tentang terjadinya hari kiamat itu benar, telah tersesat jauh. Innal ladzina yujadiluna fi wujudiha, sesungguhnya orang-orang yang membantah terkait dengan keadaan hari kiamat, wa yadfa'una wuqu'aha, menolak kehadirannya, lafi jurin antarikil huda, jauh dari petunjuk, waziyagin an sabilir rasyad, juga melenceng dari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna alladhi khalaqas samawati wal arda qadirun ala ihya'il mauta, oleh sebab yang menghidupkan, yang menciptakan langit dan bumi juga mampu menghidupkan yang telah mati. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ayat 27, di situ Allah nyatakan wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memulai penciptaan, kemudian Dia pula yang kemudian mengembalikan, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Fantabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.